Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Dousun. Kedua kata sederhana ini tampaknya memiliki kekuatan iblis yang secara instan menyebabkan udara di atas tanah untuk memadat. Aura pembunuh dingin yang dibentuk oleh banyak murid lembah sungai es benar-benar runtuh dalam menghadapi dua kata ini. Dua sosok perlahan keluar dari pintu masuk lembah. Xiao Yan mengangkat dokter peri kecil, dan melihat sedikit darah di sudut mulutnya. Senyum kecil di wajahnya tanpa sadar diperketat. Namun, senyum ini dipenuhi dengan aura pembunuh dan perasaan dingin. Sudahkah kamu berhasil? Dokter peri kecil melihat Tian Huo Sun Ze di belakang Xiao Yan dan bertanya dengan gembira. Xiao Yan menyeringai sedikit dan mengangguk. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Itu hanya beberapa cedera ringan. Dokter peri kecil menjawab secara acak. Kali ini, dia memberi perhatian dan tidak mengizinkan angkatan Sun Es menyerang tubuhnya. Selain itu, bahwa Tianxi ingin menangkapnya hidup-hidup. Karena itu, dia menahan saat dia meluncurkan serangan telapak tangannya. Itu karena ini bahwa lukanya tidak dianggap serius. Xiao Yan meraih tangan dokter peri kecil. Dia hanya merasa yakin setelah menyelidikinya. Memutar kepalanya, dia melihat Tianxi di langit, yang wajahnya tiba-tiba berubah bergejolak dan gelisah. Dia tersenyum sambil berkata, pukulan tetua ini benar-benar berat. Ekspresi Tian dia sangat gelap dan serius saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia mendengus dingin. Matanya meluncur ke Tian Huo Sun Ze. Meskipun dia belum mengatakan sepatah kata pun, perasaan menekan yang menyebar dari tubuhnya menyebabkan Tianxi merasa seolah-olah jantungnya telah menegang. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari kepala lembah-lembah sungai es dan setan tua lain yang selalu mengunggulinya. Mereka berdua benar-benar melangkah ke kelas Dousun. Dengan kata lain, lelaki tua polos ini pastilah ahli Dousun. Munculnya orang ini seharusnya menjadi tubuh rohani saat itu. Pada saat itu, dia hanya mencapai tingkat 8 bintang Dousong. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya itu dilakukan dengan sengaja. Sebuah pikiran dengan cepat melewati hati Tian dia dalam suasana tenang ini. Karena jiwa Tian Huo Sun Ze sepenuhnya menyatu dengan tubuh baru ini, bahkan penampilan tubuh telah berubah. Itu telah berubah menjadi satu yang mirip dengan jiwa Tian Huo Sun Ze. Oleh karena itu, Tian dia berhasil mengenali Tian Huo Sun Ze sebagai tubuh spiritual hanya dari sekilas pandang. Teman ini, kita dapat memilih untuk tidak mengejar masalah karena kamu telah membunuh penatua dari lembah sungai es. Namun, lembah sungai es aku tidak bisa melepaskan orang-orang ini. Mudah-mudahan, karena wajah kepala lembah aku, Tianxi layak menjadi ahli yang terkenal untuk waktu yang lama. Bahkan ketika menghadapi seorang elit Dousun, dia masih bisa menenangkan dirinya setelah kehilangan ketenangannya. Dia menangkupkan tangan dengan hormat kepada Tian Huo Sun Ze, tetapi dia terganggu sebelum dia bisa mengatakan semua yang ingin dia katakan. Aku tidak terbiasa dengan kepala lembah kamu. Aku yang dulu tidak berpikir aku harus memberinya wajah apapun. Tian Huo Sun Ze dengan lembut memutar lengannya. Dia masih merasa sedikit asing setelah bergabung dengan tubuh ini. Namun, perasaan memiliki tubuh fisik ini benar-benar terlalu indah. Dia melirik Xiao Yan di sampingnya dan tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menjawab Tian dia dengan senyum. Ekspresi Tian dia sedikit tenggelam ketika dia mendengar ini. Dengan status dan kekuatannya, sudah lama sejak seseorang berani mengatakan kata itu kepadanya.
Sementara ekspresi Tianxi telah tenggelam, tiga penatua lembah sungai es tidak jauh di bawah juga secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Tatapan mereka mengandung ketidakpercayaan saat mereka melihat orang tua di belakang Xiao Yan. Dosun, bagaimana mungkin kelompok orang ini akan memiliki seorang ahli pada tingkat seperti itu? Menjadi ahli Dozongs, mereka jelas mengerti betapa menakutkan Dosun. Mereka tidak pernah menduga situasi ini, di mana tidak ada yang salah, akan mengalami perubahan drastis seperti itu dalam sekejap. Dosun itu adalah ahli utama yang bahkan penatua Tianxi akan mengalami kesulitan mengalahkan bahkan jika dia secara pribadi bertarung. Ketiga tetua sungai es lembah saling bertukar pandang. Mulut mereka dipenuhi dengan kepahitan. Perubahan situasi ini benar-benar menguji kemampuan seseorang untuk menahan pukulan. Sebelumnya, mereka adalah serigala yang mengelilingi kambing. Namun, dalam sekejap mata, seekor harimau ganas muncul di antara kambing-kambing ini. Perubahan identitas dari pemburu ke yang diburu tampak agak terlalu cepat. Aku yang lama sadar bahwa kamu bukan orang yang baik. Sama halnya, aku yang lama juga termasuk tipe orang yang akan membalas dendam terhadap mereka yang menyinggung perasaan aku. Karena kamu telah melukai seseorang, kamu harus membayar harga untuk melakukannya. Tian Huo Zunze memberi senyum samar sementara ekspresi orang-orang dari lembah sungai es bergejolak. Dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, tinggalkan mereka untuk aku. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia mengangkat dokter peri kecil dan perlahan mengambil 2 langkah mundur sebelum dengan lembut mengatakan, karena lembah sungai es bermaksud untuk memberikan hadiah sebesar itu, kita harus menerimanya. Tian Huo Zunze tersenyum dan mengangguk. Jubahnya tiba-tiba naik meski tidak ada angin. Udara di sekitarnya seperti gelombang air karena mulai berfluktuasi dengan cepat. Sebuah kekuatan besar perlahan menyebar. Teman ini, apakah kamu benar-benar ingin menjadi musuh dengan lembah sungai es aku? Jangan berpikir bahwa kamu bisa takut hanya karena kamu adalah seorang elit Dosun. Lembah sungai es aku tidak pernah takut pada siapapun. Tian matanya menjadi lebih gelap ketika melihat situasinya. Tongkat berjalan yang digigit ular di tangannya memukul udara kosong dengan kejam saat dia dengan dingin berteriak. Tian Huo Zunze bertindak seolah-olah dia tidak mendengar seruan dingin ini. Ruang di sekitar tubuhnya mulai berfluktuasi bahkan lebih intens. Di bawah fluktuasi semacam ini, fragmen batuan di sekitarnya mulai bergetar. Mereka cepat terpecah, berubah menjadi butiran pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kepadatan melintas di mata Tian dia ketika dia melihat Tian Huo Zunze mengabaikannya. Seorang elit Dosun memang sangat kuat, namun tidak mungkin membuatnya mundur hanya dengan ini. Itu bukan seolah-olah dia belum pernah melihat seorang elit Dosun. Semua orang dari lembah sungai es, dengarkan. Membentuk formasi mendalam misteri kuat naga. Tian dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan berteriak kepada anggota lembah sungai es di bawah ini dengan cara yang keras. Semua anggota lembah sungai es menggigil ketika mereka mendengar Tian dia menangis. Namun, orang-orang ini juga dianggap sebagai elit di lembah sungai es. Mereka segera menyebar dan membentuk formasi yang sangat misterius. Tian dia terletak di mata formasi. Hah! Gelombang demi gelombang teriakan rendah berulang kali dipancarkan dari mulut murid-murid lembah sungai es. Segera, kelompok udara dingin berwarna putih melesat dari puncak kepala mereka. Udara dingin berwarna putih dari 3 tetua lembah es sungai adalah yang terkuat. Gumpalan yang tak terhitung jumlahnya berwarna aneh. Udara dingin naik sebelum menggumpal di langit, berlama-lama di atas tubuh Tian He. Pada saat ini, kedua matanya dengan marah terbuka. Segel yang dibentuk oleh tangan semua orang dengan cepat berubah,
membentuk banyak sekali bayangan yang mempesona. Formasi kuat misteri naga kuat, penawaran darah memanggil naga yang mendalam. Kuku Tianhe memotong ujung jarinya. Darah segar melesat dan segera bergabung menjadi udara dingin yang keruh. Dia melebarkan mulutnya dan sebuah udara biru gelap yang luar biasa meluncur keluar. Akhirnya, itu diaglomerasi dengan banyak uap pembauran. Saat dengan cepat bergoyang, naga setinggi 1000 kaki, perlahan muncul di langit. Naga dingin yang sangat dingin ini sangat besar. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan jumlah jejak darah yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kilau berdarah dingin-dingin berkedip di mata naga besar. Tatapannya menatap semua orang di bawah, memandang mereka seperti orang memandang semut. Naga besar ini tidak hanya tampil kuat, ada kekuatan naga yang merembes keluar dari tubuhnya. Kepadatan melonjak di wajah Tianxi dan orang-orang dari lembah sungai es ketika naga besar es dingin muncul. Kulit beberapa murid bahkan menjadi lebih kering. Rambut mereka juga menunjukkan tanda-tanda warna kuning pelapukan. Xiaoyan sedikit mengernyit saat dia melihat naga dingin-dingin ini. Lembah sungai es benar-benar sesuai dengan namanya. Mereka memiliki formasi misterius seperti itu. Namun, sekilas, tampaknya harga yang mereka bayarkan untuk menggunakan formasi semacam ini adalah signifikan. Tubuh Tianhuo Zunze digantung di langit. Matanya menatap naga besar itu karena beberapa kejutan melintas di antara mereka. Naga dingin-dingin ini diaglomerasi dari doki dan darah esensi dari semua orang di sini dari lembah sungai es. Itu mungkin jauh melebihi tingkat puncak biasa Dosong. Teman ini, jika kamu mundur sekarang, lembah sungai es aku akan tetap melihat kamu sebagai VIP. Dia berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke arah Tianhuo Zunze, jubahnya berkibar meskipun tidak ada angin apapun. Yo, kamu hanya menggertak, Tianhuo Zunze dengan samar menjawab. Kamu mewujudkan ini sendiri. Kilau dingin berkedip di mata Dia. Dia tidak percaya bahwa naga ini, yang terbentuk dari semua orang doki, tidak menimbulkan ancaman bagi orang ini di depan mereka. Pergi. Dia dengan marah berteriak saat dia mengarahkan jarinya ke Tianhuo Zunze. Dingin, naga besar dingin di langit segera mengeluarkan suara gemuruh. Ini melebar mulut besarnya sebagai aura naga, puluhan kaki besar, ditembak ke arah Tianhuo Zunze dalam mode seperti kilat. Gelembung es berwarna putih muncul di mana aura naga itu lewat. Jari Tianhuo Zunze dengan lembut memotong ruang di depannya saat dia melihat aura naga dingin yang ditembakkan. Udara seperti kertas tipis karena sudah terkoyak. Retak spasial gelap hitam, yang tampak seperti kantong, muncul entah dari mana. Aura naga tersedot ke dalamnya. Tianhuo Zunze menggosok retakan dengan tangannya setelah aura naga terserap ke dalamnya. Garis spasial anehnya menghilang. Dia mengangkat kepalanya, mengarahkan tangannya pada naga yang jauh, dan tiba-tiba mengepalkannya. Tekanan spasial. Ruang dari seluruh tempat segera mulai berfluktuasi setelah tangisan lembut Tianhuo Zunze terdengar. Ruang di sekitar naga dingin yang dingin dan dingin dengan cepat menjadi terdistorsi. Lipatan spasial bahkan bisa terlihat samar-samar. Retakan, rak, lapisan rusak hitam gelap muncul setelah lipatan-lipatan itu menampakkan diri. Tubuh naga besar itu dengan paksa terkoyak oleh distorsi spasial. Setelah itu ditelan ke dalam celah hitam gelap. Naga dingin-dingin segera meraung ke langit setelah tubuhnya pecah. Tubuhnya yang sangat besar membawa ledakan sonik yang tiada bandingannya saat itu menuju ke arah Tianhuo Zunze. Tianhuo Zunze mengungkapkan senyuman kosong saat dia menyaksikan naga yang dingin dan dingin itu. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya. Retakan, krak, krak, krak.
Lebih banyak ruang dengan cepat terdistorsi. Banyak lipatan yang terus-menerus muncul. Lokasi di mana setiap kali lipat muncul adalah tempat naga itu berada. Itu bahkan belum mencapai 1000 kaki dari Tianhuo Zunze ketika tubuh besarnya hancur berkeping-keping dan tertelan ke dalam kehampaan. Pada saat dinginnya, naga besar telah menyerang Tianhuo Zunze, hanya kepalanya yang besar yang tersisa. Tianhuo Zunze mengulurkan tangannya dan menekannya di dahi naga. Dengan jentikan jarinya, naga es itu hancur menjadi serpihan es yang meresap ke langit. Melemparkan telur ke batu, benar-benar lemah. Wajah Tianxi dan yang lainnya segera memerah saat naga es itu hancur. Mereka mengeluarkan seteguk darah segar pada saat bersamaan. Seorang elit Douzun memang sangat menakutkan. Bruk, darah segar diludahkan ketika tubuh Tian Heung jatuh dari langit. Kakinya terhuyung-huyung di atas selusin langkah di tanah sebelum dia perlahan-lahan memantapkan posisinya. Sebuah putih pucat melonjak ke wajahnya yang keriput. Blaar, blaar. Semua murid elit lembah sungai es juga terbang mundur, tampak menderita pukulan berat, sementara Tianxi dipaksa kembali. Setelah itu, mereka runtuh ke tanah satu demi satu. Tidak ada yang tahu jika mereka hidup atau mati. Hanya 3 sesepuh berpakaian putih yang hadir mampu hampir menstabilkan tubuh mereka. Namun, wajah mereka saat ini tertutup syok. Tak satu pun dari mereka mengharapkan formasi besar, terbentuk dari semua kekuatan mereka, tidak akan mampu bertahan bahkan untuk satu pertukaran di tangan orang ini di depan mereka. Seorang elit Douzun memang bukan orang yang bisa mereka kalahkan dengan hanya mengandalkan angka. Kontrol kekuatan spasial orang ini telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dia tidak tampak seperti seseorang yang baru saja maju ke kelas Douzun. Beberapa kejutan dengan cepat melonjak ke mata Tian dia saat dia menstabilkan tubuhnya dengan cepat dipindai atas murid-murid lembah sungai es yang telah terguncang sampai mereka tidak sadar. Matanya berkedip. Lembah sungai esku telah salah menghitung masalah ini hari ini. Dengan orang ini melindungi wanita racun yang menyedihkan, tidak mungkin bagi aku yang lama untuk menangkap mereka sendirian. Aku hanya bisa kembali dan memberitahu kepala lembah tentang masalah ini. Tian dia memang seorang yang tua dan licik. Setelah pertukaran ini, dia tahu misi ini tidak akan berkembang lebih jauh kali ini. Karena itu, dia dengan tegas mengatupkan giginya dan udara dingin yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Setelah itu, tinjunya menghantam ruang kosong di belakangnya. Ruang kosong ini segera menjadi terdistorsi ketika tinjunya dilemparkan ke sana. Terowongan gelap hitam muncul di belakangnya. Bing Xiao, pergi denganku. Terowongan ruang hitam gelap baru saja muncul ketika tangan Tian He meraih ke arah 3 sesepuh berpakaian putih. Sebuah kekuatan hisap melonjak keluar dan menghisap mereka bertiga ke sisinya tanpa perlawanan. Tubuhnya bergerak dan memasuki terowongan spasial. Jangan biarkan dia kabur. Xiao Yan buru-buru berteriak ketika terowongan gelap hitam muncul. Secara alami tidak perlu bagi Xiao Yan untuk membuka mulutnya untuk mengingatkan Tianhuo Zunze ketika sampai pada sesuatu seperti ini. Tianhuo Zunze dengan cepat bereaksi terhadap situasi itu. Telapak tangannya mengarah pada terowongan spasial hitam dari kejauhan sebelum dia dengan kejam mengepalkannya. Sebuah riak tak terlihat menyebar dan orang bisa melihat terowongan spasial mulai dengan cepat runtuh. Ungkapan Tianxi tiba-tiba berubah ketika terowongan spasial runtuh. Kilatan dingin langsung berkedip di matanya. Telapak tangannya menghantam punggung seorang penatua berpakaian putih dan udara dingin yang menakutkan melonjak keluar, mengirimkan penatua ini terbang dalam proses. Blaar, penatua berpakaian putih itu baru saja dikirim terbang ketika kekuatan tersembunyi, yang ditempatkan di tubuhnya oleh Tianxi, tiba-tiba meledak.
Tubuhnya segera tertutup oleh dinginnya es. Setelah itu, ia meledak dengan keras. Es hancur menjadi potongan-potongan kecil yang melesat ke segala arah saat gelombang udara mengejutkan menyebar dengan cara yang seperti kilat. Dalam menghadapi gelombang ini dari ledakan tubuh, kekuatan tak terlihat yang menyebar dari tangan Tian Huo Sun Ze terhambat. Setelah itu diblokir sementara. Alis Tian Huo Sun Ze merajut ketika tubuh penatua yang berpakaian putih meledak. Orang tua ini benar-benar kejam. Dia dengan tegas menyerang teman-temannya di sampingnya. Dengan gelombang lengan Tian Huo Sun Ze, riak spasial menyebar lagi dan menahan gelombang udara yang diciptakan dari ledakan tubuh penatua yang berpakaian putih. Setelah itu, dengan cepat menyebar ke arah Tianxi. Ekspresi Tian Dia berubah ketika dia melihat bahwa ledakan seorang ahli Douzong tidak mendapatkan banyak efek. Segera, kilatan sengit dengan cepat melintas matanya. Dua sesepuh lainnya yang berpakaian putih merasakan hawa dingin di dalam hati mereka ketika mereka melihat kilatan sengit di mata Tian Dia. Keduanya bertindak dalam kesatuan tanpa persetujuan sebelumnya ketika mereka mencoba untuk memindahkan tubuh mereka dan melarikan diri. Namun, pikiran ini baru saja muncul ketika Tian Dia tersenyum dingin. Telapak tangannya dicantumkan di punggung kedua orang ini dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan liar dan kekerasan keluar dari mereka. Blaar, blaar. Kedua sesepuh tidak punya waktu untuk memasang pertahanan. Udara dingin yang menakutkan itu melonjak ke dalam tubuh kedua sesepuh ini, dan doki yang beredar di tubuh mereka segera terhenti. Setelah yang mana, mereka mulai membengkak. Blaar, blaar. Dua suara keras lainnya muncul. Gelombang dingin yang lebih dahsyat melonjak dan menyebar dengan cara seperti kilat. Beberapa batu besar di tanah tertutup es yang keras segera karena ombak dingin yang dingin ini. Para murid lembah sungai es di tanah dengan cepat berubah menjadi banyak patung es yang hidup. Kehidupan di dalam tubuh mereka benar-benar membeku pada saat ini. Dua ombak besar, es dingin, yang telah meletus, mengguncang kekuatan mengganggu yang tidak terlihat dari Tian Huo Sun Ze sampai runtuh. Terowongan spasial diputar dan wajah Tian yang berwajah pucat dengan sigap memasukinya. Akhirnya, dia menghilang. Ini dunia yang kecil dan kami akan bertemu lagi. Masalahnya hari ini pasti belum berakhir. Kalian semua harus menunggu untuk dibunuh oleh lembah sungai es aku. Sementara sosok Tian He menghilang, suara ganas dan padat perlahan-lahan ditransmisikan dari tempat di mana terowongan spasial menghilang. Setelah itu bergema di pintu masuk lembah ini. Tian Huo Sun Ze sedikit merajut alisnya ketika melihat bahwa Tianxi berhasil melarikan diri. Dia tidak mengharapkan orang ini untuk dapat membagi ruang dan melarikan diri meskipun tidak mencapai kelas Douzun. Terlebih lagi, dia meremehkan keegoisan orang itu juga. Dia rela mengorbankan 3 Douzong penatua untuk melarikan diri. Dia melarikan diri. Alis dokter peri kecil tegak lurus saat dia dengan lembut berseru. Xiao Yan mengangguk lembut. Dia merasa sedikit menyesal. Akhirnya, dia melirik Tian Huo Sun Ze di udara dan berkata, Tuan Lama Yao baru saja mendapatkan mayat. Meskipun kekuatan spiritual kamu telah sangat diperkuat dalam sekejap, doki dalam tubuh fisik kamu tidak dapat sepenuhnya pulih dalam waktu singkat ini. Kamu telah sepenuhnya mengandalkan kekuatan spiritual kamu dalam pertarungan tadi. Jika tidak, sepertinya Tian He tidak akan melarikan diri. Tian Huo Sun Ze di udara bergerak dan muncul di samping Xiao Yan. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya ke Xiao Yan saat dia berkata, aku bisa menghancurkan terowongan spasial. Namun, orang tua itu benar-benar terlalu kejam. Dia melemparkan 3 ahli Douzong seperti bom. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, tidak apa-apa selama kita bisa menakut-nakuti orang tua itu.
Kami saat ini tidak dapat melawan langsung terhadap lembah sungai es. Kita perlu menemukan tempat yang lebih rahasia dan membantu menyelesaikan masalah tubuh racun si peri dokter kecil. Setelah dia dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, lembah sungai es harus benar-benar berpikir dua kali bahkan jika mereka ingin menyentuh kita. Dua Dousun dapat dianggap sebagai kekuatan yang sangat kuat bahkan di wilayah dataran tengah. Tian Huo Zunze sedikit mengangguk. Meskipun dia saat ini memiliki tubuh, dia tidak benar-benar memiliki kekuatan seorang Dousun. Dia harus menunggu sampai dia membiasakan dirinya dengan tubuh ini agar disebut Dousun yang sebenarnya. Kami akan membiarkan kamu memutuskan kemana kami harus pergi. Kamu dapat dianggap telah memberi aku kesempatan kedua untuk hidup. Aku yang lama akan membalas kebaikanmu. Tian Huo Zunze membelai jenggotnya saat dia berbicara dengan senyum kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum. Dia merenung sejenak sebelum menjawab, sejak Tian dia telah melarikan diri, sepertinya lembah sungai es akan segera belajar tentang kami. Oleh karena itu, sepertinya kita tidak bisa lagi tinggal di sini. Selain itu, lembah Dewa Jatuh bukanlah tempat yang cocok jika kita ingin membantu dokter peri kecil menyelesaikan masalah badan racunnya yang menyedihkan. Uap racun di tempat ini terlalu padat. Jika tubuh racun yang menyedihkan membalas, kita akan berakhir dengan masalah yang tidak dapat kita prediksi. Oleh karena itu, kita harus menemukan tempat yang dipenuhi dengan cahaya dan panas. Tempat semacam itu akan mampu menekan tubuh racun yang menyedihkan, dan itu akan meningkatkan peluang sukses sebesar 10%. Dipenuhi dengan cahaya dan panas. Tian Huo Zunze dan dokter peri kecil merenungkan opsi. Itu tidak mudah untuk menemukan tempat seperti itu di dalam wilayah Pil. Aku tahu tempat yang dipenuhi dengan cahaya dan panas. Sebuah suara tiba-tiba terdengar saat Xiao Yan dan dua lainnya tenggelam dalam pikiran. Mereka bertiga mengikuti suara dan melihat ke atas. Secara kebetulan, mereka melihat Xin Lan yang tersenyum berjalan keluar dari lembah. Di mana? Xiao Yan bersukacita ketika dia mendengar kata-katanya, dan dia buru-buru bertanya. Kota Ye, klan Ye aku memiliki tempat unik yang disebut altar api kuno matahari. Sinar matahari dari langit pada siang hari akan berkumpul di tempat itu. Ada lubang di altar kuno yang mencapai jauh di bawah tanah. Kadang-kadang, beberapa bibit api inti akan hanyut keluar dari lubang. Ini kapan bibit inti api membuat kontak dengan sinar matahari, itu akan berubah menjadi semacam api. Klan Ye aku menyebutnya api matahari. Xin Lan dengan lembut menjelaskan. Jenis api matahari ini mungkin bukan api surgawi, tetapi jauh lebih kuat daripada api binatang biasa. Beberapa leluhur klan Ye aku sering meminjam jenis api matahari ini dan meningkatkan keberhasilan penyempurnaan pil mereka. Sayangnya, api matahari ini tidak dapat bertahan terlalu lama. Secara otomatis akan menyebar. Suara Xin Lan sedikit menyesal ketika dia berbicara sampai titik ini. Meskipun itu tidak berlangsung lama, api matahari masih cukup menggoda. Ada sejumlah faksi yang tidak diketahui yang mendambakan kota Ye ini. Mereka semua setelah altar api kuno matahari. Api matahari. Xiao Yan menggumamkan nama ini di mulutnya. Dunia ini memang dipenuhi dengan misteri. Formasi api matahari mirip dengan yang terjadi pada kelahiran api surgawi. Tidak heran itu disembunyikan sebagai harta karun oleh klan Ye. Berdasarkan apa yang kamu katakan, Sunfire Ancient Altar harus menjadi tanah terlarang dari klan Ye kamu. Mereka benar-benar akan meminjamkannya. Xiao Yan merajut alisnya dan bertanya setelah merenungkan proposisi itu. Dia telah bertemu orang-orang dari klan Ye sebelumnya, dan dia tidak memiliki kesan yang baik dari mereka.
Xinlan juga tampaknya sadar bahwa Xiao Yan tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka. Dia tertawa pahit sebelum mengertakkan gigi peraknya dan berkata, mereka menyinggung kakak Xiao Yan terakhir kali karena mereka tidak menyadari identitas kamu. Jika kamu pergi ke sana lagi, Xinlan menjamin bahwa mereka tidak akan menyinggung kamu. Klan Ye saat ini dalam penurunan bertahap. Hanya kakeknya adalah seorang alkemis tingkat 7. Kekuatan semacam ini tidak cukup untuk memungkinkan klan Ye untuk terus menjadi salah satu dari 5 klan besar. Jika mereka tidak mencari bantuan dari luar, kemungkinan mereka akan ditelan dan diambil alih oleh faksi lain. Selain itu, dari cara Xinlan melihatnya, siapa yang lebih cocok untuk memberikan bantuan luar ini selain Xiao Yan? Dia sudah mencapai tingkat ke-7 di usia yang begitu muda. Prestasi semacam itu tidak sedikit lebih rendah bahkan jika dibandingkan dengan apa yang disebut jenius yang dilihat sekali dalam 100 tahun dari klan Chao. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar kata-kata Xinlan. Dia kemudian dengan lembut mengangguk dan menjawab, mudah-mudahan itu akan sama seperti yang kamu katakan. Jika aku bisa menyelesaikan masalah racun setan dokter kecil, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu masalah klan Ye kamu di akun kamu. Joy muncul di wajah Xinlan ketika dia mendengar ini. Dengan mengatakan ini, Xiao Yan jelas memberi klan Ye kesempatan lain. Kakak laki-laki Xiao Yan, kamu dapat yakin tentang masalah ini. Xinlan sangat menganggukkan kepalanya. Dia sudah memutuskan, tidak peduli apa yang terjadi kali ini, dia pasti akan membuat orang-orang yang bertele-tele dari klan benar-benar melihat Xiao Yan sebagai penyelamat klan Ye. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.